Halo guys, apa kalian mengalami kerugian dari trading atau mengalami eh, gimana ya, kebangkrutan dari trading atau sejenisnya ya guys? Oke guys, pembahasan ini adalah untuk bukan analisa ya sebenarnya. Ini pembahasan tentang psikologi Bitcoin ya guys, psikologi Bitcoin karena Bitcoin itu seperti orang ya, emang dikendalikan orang ya guys, emang dikendalikan ya. Ya beda jauh jika kalian menemukan pakar Bitcoin, pakar market ya, gak beda jauh sama dukun togel, dukun sepak bola ya, menganalisa sepak bola, menganalisa nomor togel seperti itu ya guys. Gak beda jauh kalian ya. Jadi faktornya keberuntungan dan tebak-tebakan seperti itu. Jika kalian ingin membeli kelas ya itu terserah kalian, itu faktor kalau punya uang boleh lebih ya terserah gitu ya. Tapi setidaknya kalian jangan malas untuk membaca berita ya guys. Baca berita apa berita-berita tersebut akan baik atau buruk ya, itu meskipun kita mengetahui berita tersebut adalah gimmick atau juga berita tersebut hanya gimana ya, hanya manipulasi, tetapi setidaknya kita ada sedikit gambaran untuk memprediksi harga ke depan ya guys. Jadi ini bukan gimana ya, jika kalian menemukan seorang pakar seperti itu dan kalian membeli kelas ya, pikir dua kali ya guys, pikir dua kali, karena kalian juga bisa jaga jika Bitcoin, jika kalian misalkan punya uang banyak terus hari liburan ya, punya Bitcoin banyak terus hari liburan, terus sekarang kan mau menghadapi bulan puasa ya, otomatis kita pingin punya uang kan, betul nggak? Nah, kalau misalkan hari liburan juga pingin punya uang kan untuk pergi kemana ya, otomatis para wale-wale dan cukong-cukong tersebut mengambil Bitcoin ya, dan mentraktir mungkin ya keluarga-keluarganya. Ya ibaratin gitu ya, kita mempelajari psikologi orang terlebih dahulu ya guys, dan faktor kebiasaan ya, kebiasaan hari-hari, apa aja Bitcoin itu akan turun, akan naik, dan akan naik tinggi ya. Jadi faktor seperti itu ya guys. Jadi apakah masih worth it untuk membeli ya, balik lagi ke kalian ya. Pasti akan koar-koar kalau misalkan mengalami kerugian ya, seperti kasus-kasus yang kemarin-kemarin tuh, siapa tuh yang kasus TR kayak gitu. Nah, ini ada banyak-banyak berita seperti ini ya. Ini berita food ya, supaya menjual Bitcoin tersebut ya, dan dibeli oleh para cukong-cukong. Sebenarnya seperti itu. Memprediksi Bitcoin itu ya gimana ini ya, gimana faktor kebiasaan. Jadi kalian pelajari deh psikologi orangnya, pasti bisa membaca penerawangan harga Bitcoin. Jadi bukan seseorang itu bisa memasuki ke masa depan ya, bukan bisa memasuki ke depan, tapi melihat celah sedikit untuk bisa membaca ke depan. Nah, jadi orang tersebut jadi memprediksikan bahwa Bitcoin itu akan menjadi 2 miliar misalkan ya, dan akan terbukti karena sudah ada bau-bau gimana ya, bukan bau-bau bangke tapi bau-bau wangi ya, untuk mengadopsi Bitcoin itu ke setiap negara misalkan seperti itu. Yang beda jauh sama perjudian bola ya, perjudian bola kalau misalkan lagi fit-fitnya klubnya ya, lagi fit misalkan ya, klubnya lagi fit, nggak ada yang cedera, otomatis peluang menang itu banyak ya guys, peluang banyak dan bakal mencetak gol gitu, mungkin lebih dari satu. Jika mungkin misalkan dari 11 pemain itu ada cuman tiga ada yang 3 cedera, otomatis performa tim bola tersebut akan menurun ya, otomatis dia akan mencetak klub bola tersebut akan mencetak gol atau enggak ya. Itu sesuai prediksi. Kalau misalkan kuat, misalkan Real Madrid lawan Persib misalkan, otomatis kita udah tahu prediksinya, oh pasti Real Madrid yang menang, betul enggak? Karena skillnya juga udah beda jauh gitu. Atau Real Madrid lawan apa, misalkan seperti itu.
atau Liga 1 dilawanin Liga Eropa, otomatis yang kalah Liga Indonesia karena kita udah tahu ya. Kita udah tahu bahwa skill-skill orang Indonesia, skill-skill orang bule yang ada di Indonesia di Liga 1 seperti apa dan cara bermainnya seperti apa. Dan gaya Eropa juga seperti apa, kita juga akan tahu. Nah, gak beda jauh sama Bitcoin seperti itu. Kita harus menganalisa dulu ya, faktor kebiasaan orang menjualnya kapan dan tanggal berapa ya. Misalkan hari Natal otomatis banyak yang jual beneran. Pas hari Natal pasti banyak yang jual. Sebelum hari Natal biasanya orang-orang pada menjual, dan sesudah hari Natal orang-orang pada membeli. Lihat aja siklusnya. Kalian perhatiin dari hari ke hari Bitcoin itu seperti apa? Seperti orang yang kalau turun seperti orang pingin uang ya, pingin ngambil uang. Seperti itu aja. Kalau pingin liburan, pingin cuti pasti butuh uang. Pingin piknik ke luar negeri pasti butuh uang. Betul gak? Nah, jadi kalian cukup menganalisa pasar market Bitcoin itu seperti itu ya. Nah, masalah tebak-tebakan ini akan misalkan 2 miliar ya. Ya nggak beda jauh sama tebakan togel ya. Kalian memprediksi togel misalkan ya nomor pasti besok akan nomor 2 karena dia melihat track penurunan hari ke harinya. Ini bakal masuk ke hari berapa apa? Angka 2 itu berhasil akan masuk ke hari apa? Dia udah membaca dan menghitung ya. Ya, makanya dia tepat ya. Dia tepat pada hari ini angka 2 akan keluar. Dia akan tepat sasaran ya. Kadang begitu. Meskipun ya semua yang diatur dari orang-orang mafia Bitcoin seperti Bitcoin diatur-atur sama wale-wale yang mempunyai banyak Bitcoin ya. Ini pasti diatur ya. Diatur seperti prediksi skor bola juga sama banyak yang diatur ya. Mafia bola, terus itu mafia togel. Jadi ya kalau mafia togel seperti itu dia mungkin bukan memprediksi, jadi kemana karep gimana ya istilahnya. Jadi besok mau keluarin angka 2 ya udah 2. Nah berarti kan si otak bandar tersebut itu sudah sering mengeluarkan angka ya, sering mengeluarkan angka tiap hari ke harinya, otomatis akan menemukan angka yang sama di hari berikutnya. Betul, makanya orang yang prediksi nomor akan sefrekuensi sama bandar tersebut. Nah begitu, makanya Bitcoin juga sama seperti itu, memprediksi misalkan ke 100.000 dolar ya orang tersebut, karena sama cukong juga gimana ya, mau nurun mau naik itu sekarep dia gitu ya. Dan dia juga tidak sadar akan gimana ya, tidak akan sadar bahwa faktor kebiasaan dia kebaca oleh orang yang analisa Bitcoin tersebut. Betul. Jadi kita harus mempelajari psikolog manusia sebenarnya ya, bukan dari berita saja ya. Seperti itu ya guys. Coba kalian baca-baca buku psikolog manusia seperti apa, kalian mungkin akan bisa melihat menerawang ya harga-harga Bitcoin, ada harga-harga apalagi ya, banyak lah harga-harga pasar, apa harga-harga mungkin harga beras juga, karena semua diatur. Kalau udah ketebak faktor kebiasaan orang tersebut, faktor wale-wale tersebut, cukong-cukong tersebut, kalian akan bisa membaca ya seorang tersebut ya, seperti itu ya. Jadi apakah Bitcoin dikendalikan oleh perusahaan, apakah Bitcoin dikendalikan oleh manusia? Ya, itu pikir ya. Apakah Bitcoin dikendalikan oleh negara gitu ya? Dikendalikan oleh manusia ya sebenarnya. Jadi kalian harus bisa membaca manusia. Oke, sekian berikut dari saya ya, dari video-video sebelumnya yang sisi Bitcoin ini pasti mungkin banyak menentang ya. Meskipun saya udah 2014 tapi saya tidak memprediksi bukan menganalisa, maksudnya menganalisa Bitcoin akan berapanya, udah pasti kedebak gimana kebiasaan manusia tersebut gitu ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga Inokrambol, dan ini adalah Discussion Airdrop. Ini adalah channel saya yang akan membahas semua fitur-fitur tentang Web3 dan edukasi Web3 dengan dicampur dengan psikolog manusia ya guys. Bye bye. GM.